Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali bincang santai solusi rohani hadir di layar kaca Anda. Indonesia terdiri dari beragam suku dan kita tahu bersama keanekaragaman suku juga memunculkan keanekaragaman budaya dan paham. Dan yang sangat kental di dalam budaya bangsa ini adalah mempercayai kekuatan magis pada benda-benda tertentu, keris misalnya, atau suku-suku tertentu mempercayai beberapa benda yang dibungkus dalam kain merah lalu kemudian digantung di rumah mereka masing-masing, atau ikat pinggang, atau apa saja. Nah, apa dan bagaimana? Kita akan lihat liputannya berikut ini. Klenik sudah menjadi bagian dari kehidupan dengan unsur mistis yang kental. Di lingkungan sosial, pada masyarakat Jawa, klenik banyak dipercaya pada benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Percaya atau tidak percaya, dalam prakteknya banyak sekali budaya klenik yang membaur dalam kehidupan masyarakat Jawa yang menjadi tradisi, seperti keris, wayang, mantra, penggunaan bunga-bunga, yang kesemuanya itu dengan mudah diasosiasikan sebagai kekuatan supranatural. Bukan hanya masyarakat Jawa, di berbagai suku dan budaya di luar masyarakat Jawa juga berkembang kepercayaan kekuatan mistik dengan berbagai unsur magis. Bahkan pada masyarakat Tionghoa juga sangat lekat dengan klenik yang menjadi tradisi kuat. Biasanya masyarakat Cina percaya akan hitungan-hitungan hari baik, ramalan maupun benda-benda tertentu yang dipercaya akan mendatangkan hoki maupun tolak balak. Ya, pemirsa, dan pagi hari ini saya akan membahas klenik dari sudut pandang agama Kristen. Saya bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Iya, apa kabar? Selalu baik. Iya, kita sudah ada di pertengahan tahun ini Pak ya, Ya. bulan 6. Luar biasa. Bulan ke-6 sudah di pertengahan tahun. Ya, dan tadi kita melihat liputan-liputan budaya di Indonesia. Ternyata bangsa kita itu selain kaya budaya, tapi adalah hal yang saya pikir kurang netral ya kalau dilihat dari sudut pandang iman Kristen ya. Benda-benda tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu. Bagaimana Bapak memandangnya? Wah, di Indonesia suku bangsa banyak. Banyak sekali, Dan beragam. setiap suku mempunyai kepercayaan masing-masing tentang sesuatu yang bisa memberikan rasa aman, memberikan kekayaan, memberikan damai, kebahagiaan, kesehatan, Ya, perlindungan, begitu ya. Tetapi kalau kamu tanya bagaimana kita memandang dari sudut Alkitab. Ya, sebelum ke situ, apakah semua budaya atau keyakinan-keyakinan turun-temurun itu bertentangan dengan iman Kristen? Apakah semuanya atau sebenarnya ada yang netral? Kayaknya iya. Kayaknya semuanya ya. Karena kita bilang Kristus datang ke dunia itu menghapus segala kekhawatiran, menghapus semua ketakutan, menghapus semua hal-hal yang membahayakan kita bahkan, dan dia berkata, "Aku inilah jalan dan kehidupan," dan dia itu perlindungan, kota benteng, gunung batu bagi kita. Ya. Jadi artinya begini, kita cukup memiliki Kristus, Yesus Kristus, kita memiliki rasa aman, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kebahagiaan dan semuanya. Dan dia sumber dari apapun yang kita Sumber perlukan, begitu ya. segala-galanya. Jadi Iya, yang diliput tadi, dalam liputan tadi itu bertentangan. Tetapi ada budaya-budaya netral yang silaturahmi dan lain sebagainya. Kalau itu bukan it's bicara okay. soal Betul, kepercayaan ya. itu. Oke. Iya, baik. Pak James, dari sudut pandang Alkitab ini, agama Kristen, klenik itu posisinya gimana? Tadi saya sudah bilang, Walden, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, ya, dia menyediakan hidupnya, dia menyediakan dirinya, ya, datang ke dunia ini untuk memberikan apa toh kepada manusia sebenarnya? Keselamatan. Ya. Sebetulnya orang di dunia, manusia di dunia ini membutuhkan dua hal. Ya, itu yang dicari ya. Yang pertama, ketika dia di dunia, dia hidup bahagia. Menginginkan kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Ya. Tapi dia nggak bisa beli bahagia itu. Kebahagiaan itu meliputi apa aja? Kebahagiaan itu meliputi kaya, Tercukupinya sehat, kebutuhan ya. keluarga harmonis, ya toh? Anak-anak baik-baik. Ya. Itu membuat bahagia kan? Ya. Manusia hidup perlu itu. Dan itu yang dikejar pada akhirnya. Dikejar. Dan setelah mati dia butuh apa? Selamat. Betul. Ya, jadi
orang hidup di dunia ini butuh dua hal. Ketika dia di dunia butuh Bahagia. bahagia, ketika dia mati dia Butuh ingin selamat. selamat. Dan untuk dua ini, kemudian manusia berspekulasi untuk mendapatkannya begitu dengan caranya. Banyak manusia di dunia, dia pingin bahagia, dia pingin selamat, dia nggak tahu alamat yang tepat. Bagaimana caranya itu terjadi? Wah, melalui benda ini aku bisa selamat, melalui benda ini aku bisa dilindungi, nggak ada orang bisa Mencelakai aku. ya kan? Ya, melalui benda ini aku bisa kaya, Bisa bisa bahagia dan sebagainya. Nah, itu yang kita percayakan dan kita bicarakan pagi ini. Tetapi kalau menurut iman Kristen, Ya. semuanya itu ada di dalam Kristus. Di dalam pengalaman penggembalaan Pak James sebagai seorang gembala sidang, apakah ada di antara orang Kristen yang masih mencampur adukan hal ini? Banyak, Walden. Jadi di rumah masih banyak gantungan nih? Banyak. Ada ya? Karena mereka nggak ngerti. Ah, Karena mereka nggak ngerti. Ataupun mereka dari dulu sebelum percaya Yesus, mereka sudah mempunyai Pegangan-pegangan, seperti itu, ya. pegangan ini, pegangan itu dan sebagainya, jimat-jimat, benda-benda ini dan itu dan sebagainya, sehingga dia anggap ya ikut Yesus nggak apa-apa, percaya Yesus nggak apa-apa, tapi ini tetap aku pegang, karena mereka buat nggak cadangan ngerti. mungkin. Ya, kalau ada sesuatu ya ini yang kalau dia- Tuhan Yesus tidak bisa handle, nah ini ada yang di belakang ini, Nah, begitu ya? Kalau kita ngerti 100% di dalam Kristus, dia menyediakan semuanya. Oke, ya dan adalah salah ketika orang Kristen mencampur adukan sinkritisme ya, Sangat istilah salah. teologisnya Sangat seperti itu. salah. Artinya gini, dia tampil dan dia menyediakan dirinya untuk setiap kita di dunia ini. Tetapi seolah-olah kita belum mempercayainya dia. Kita masih punya, ya tadi kamu bilang Cadangan itu. masih memiliki ini. Kalau punya pegangan-pegangan ini rasanya kita aman, nggak ada bahaya. Ada bahaya pun ditangkal oleh di penangkal bahaya ini, benda-benda itu kan. Artinya gini, kita tidak mempercayai 100% bahwa Yesus itu sanggup Oke. melakukan semuanya. Walden. Iya, kalau misalnya memang latar belakang kita sebagai orang percaya seperti itu dan kita punya banyak benda-benda, memelihara benda-benda, menyimpan benda-benda, ketika kita ada di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan dengan benda-benda itu? Benda-benda itu harus disingkirkan. Disingkirkan, dimusnahkan. Disingkirkan dan dimusnahkan. Saya dalam penggembalaan saya, dalam pengalaman pelayanan saya sering kali menerima benda-benda seperti itu untuk disingkirkan dan untuk dibuang, untuk dihancurkan. Seperti itu. Iya. Itu kan bendanya. Lalu kemudian kalau di dalam benak pikiran kita, itu sudah masuk menjadi Loh, apa ya? Kalau sekarang pegangan Kalau hidup. sekarang misalkan kamu mempunyai banyak benda yang kamu percaya bisa kasih rasa aman. Selain kasih benda kan bahagia. ada mantra kadang-kadang. Nah, ya. ada Iya. yang mantra kan. Dihafal. Jadi kalau ada bahaya gitu, dia sebutkan mantra itu bahaya lari, Ah, ya gitu kan. nah, itu gimana cara menghilangkannya? Ditahan dulu. Ya, oke. Sesaat lagi jangan kemana-mana, segmen kedua saya akan lanjutkan pembicaraannya. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Belanja super murah, belanja super murah. Nikmati kebutuhan rumah tangga Anda seperti batik, old fashion, perhiasan, batu aki dan permata, pusat batu aki dan permata, dan supermarket mobil bekas. Kunjungi pameran Lebaran Fair 2016 di Atrium lantai 1 dan Pusat Busana Muslim di lantai 2B untuk kebutuhan lebaran Anda. DTC Wonokromo, belanja super murah. Kami segenap manajemen DTC Wonokromo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masuk di segmen kedua. Dan kemarin, beberapa hari yang lalu,
saya sempat mengunjungi salah seorang jemaat dari GBI Mamat Rajani yang digembalakan oleh Pak James, yaitu Pak Budi. Dan beliau ini punya cerita menarik berkaitan dengan klinik. Kita ikuti liputannya berikut ini. Shalom, selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya berkunjung ke rumah Bapak Budi Raharjo bertempat di Pakuwon City. Dan saya akan ngobrol sejenak bersama dengan beliau. Pak, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah boleh berkunjung ke sini. Sama-sama. Iya, dulu sebelum mengenal Tuhan ada keyakinan-keyakinan yang kemudian mendatangkan rasa aman, dan biasanya memegang benda-benda. Dulu pegangannya ada berapa, Pak? Saya dulu masih percaya ke Yang lama? yang lama. Saya ada taruh benda-benda kayak, ya saya sebut aja pakai pakwa ya. Pakwa. Di dalam itu ada ada kris, macam-macam lah dari Iya. dari yang saya percaya. Iya. Nah, gitu. Dan itu ditaruh di dalam rumah atau di luar rumah atau ditanam atau bagaimana? Di dalam rumah. Nah, tiga-tiga di dalam rumah. Dan itu tujuannya apa, Pak Budi, waktu itu? Tujuan keselamatan, kesehatan, Kekayaan juga ya? gangguan dari luar kan atau apa gitu. Begitu? Ya, Ya, dan memang itu diyakini dulu seperti itu adanya, begitu Iya. Pak ya? ya kepercayaan saya dulu. Itu ditanamnya di apa? Digantung atau ditanam? Digantung. Digantung di dalam rumah ya? Digantung ya. Dibungkus begitu biasanya? Enggak, dia kayak kotak gitu. Oh, Di dalamnya itu paketnya ada 3 di dalam isinya. dalam, Lalu disimpan di dalam rumah. betul. Baik, kemudian saya ingin tahu, setelah menerima itu dan membawa benda itu yang isinya tadi 3 itu, kota itu dalam rumah, apa yang Pak Budi dan keluarga rasakan? Saya rasa ya itu tidak saya rasakan apa-apa ya sebetulnya ya. Yakin tapi tidak merasakan apa-apa. Jadi istilahnya gimana ya? Tadinya menurut yang memberi akan ada ini Ada itu ya untuk banyak. jaga rumah lah, istilahnya jaga rumah, kesehatan gitu loh. Tetapi yang Tapi- kenyataannya Tidak, saya merasa biasa aja. dan untuk benda itu apakah dipelihara di Enggak, oh saya tidak. tidak pelihara. Tapi kalau pada umumnya kalau memang mau serius itu biasanya dipelihara, Pak ya, seperti itu. Oh ya, bagi yang serius itu ada tata caranya sendiri itu. Oh, biasanya Ya, harus dimandikan. atau apa. Kalau saya sih tidak. Tidak ya, tetapi Bapak tetap menaruh benda itu di dalam rumah. Betul. Ya, dan seperti Bapak Budi katakan tadi, tidak ada yang dirasa. Lalu suasana dalam rumah boleh enggak Bapak cerita, misalnya hubungan antara keluarga dan lain sebagainya? Hubungan keluarga ya lancar-lancar aja ya. Namanya keluarga ya, Ya. kadang-kadang ada bentrok, kadang-kadang itu saya bilang biasa aja, nggak ini datar-datar aja gitu. Oke, Ya. seperti itu. Ya, lalu kemudian Pak Budi mengenal Tuhan tahun berapa itu? Saya mengenal Tuhan ini tahun 2006. Ada sedikit cerita prosesnya? Prosesnya gini, satu Jumat siang-siang ya, lagi rumah sepi, dan kan saya ada kantor di rumah itu ada kantor. Saya siang-siang lagi nulis-nulis, ada kerinduan. Saya kok kepingin ke gereja ya. Selama ini belum pernah? Nggak pernah. Oh. Istri saya ngajak, istri saya sudah duluan. Kalau anak-anak saya 3 itu sudah mulai duluan. kecil. Memang saya nggak fanatik lah orang Ya, lain. izinkan. Ya, saya izinkan mereka. Muncul kerinduan dalam hati Bapak? Ah, waktu itu Jumat siang itu muncul kerinduan di hati saya untuk ke gereja gitu. Saya panggil sopir saya. Antar ke gereja? Enggak, bukan. Saya bilang turunkan itu Benda-benda tadi itu? benda-benda itu semua. Turunkan. Sopir saya juga bingung. Loh kenapa Pak? Enggak apa-apa, turunkan aja semua. Setelah diturunkan, istri saya kan lagi istirahat siang. Dia bangun, dia merasa rumah ini kok lain gitu loh. Oh begitu. Padahal Lain. ibu ini tidak tahu kalau itu Nggak sudah tahu, diturunkan. nggak tahu. Suasana Ya, atmosfernya berubah. Ya, atmosfernya berubah. Wow. Jadi dia merasa, loh kok lain ya? Kenapa ya? Ada apa ya?
Lah itu loh, sudah tak turun semuanya. Minggu kita ke gereja. Dan dari situ mulai terjadi. Istri saya hubungi Bapak Pendeta James Ong. Ya. Oke, baik Pak Budi, ini satu cerita singkat yang sangat menarik dan setelah itu petualangan bersama dengan Tuhan Yesus dimulai ya. Iya betul. Oke. Iya, pemirsa SBO, demikian perbincangan singkat saya bersama dengan Bapak Budi dan saya akan kembali ngobrol dengan Bapak Pendeta James Ong. Apa kata firman Tuhan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi di segmen berikut. Ya, di Pakuwon City tadi kejadiannya dan kemarin beliau bercerita tentang banyak hal. Tidak ada damai, dulu bertahun-tahun 3 anak 1 istri berdoa untuk Pak Budi dan kemudian jebol pertahanannya. Dan ceritanya sangat menarik ya Pak ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Dan ketika benda-benda itu diturunkan, ada damai dalam keluarga. Aneh ya Walden. Aneh. Tadi kan kita bilang orang cari damai, cari rasa aman, cari perlindungan dengan benda-benda itu. Tetapi yang namanya Pak Budi justru punya benda-benda itu dia Tidak nggak ada ngalami damai, Betul. nggak ngalami tenang. Begitu sopir turunkan, Begitu sopir turunkan dan singkirkan keluar dari rumah, Ada dia damai. mengalami suasana rumah yang beda. ya. Sampai kan ada sesuatu yang dia rasakan yang baru seolah-olah seperti itu. Iya, dan salah satu tindakan dari Pak Budi menurunkan benda-benda yang selama ini digantung atau disimpan di dalam rumahnya, benda-benda yang dianggap keramat dan bisa menolong itu berkaitan dengan satu langkah awal di mana dia mengalami Kristus yang sesungguhnya dalam hidupnya. Ya, sebelum itu puluhan tahun dia kan nggak percaya sama Yesus, nggak percaya Kristus. Dia mempercayai benda-benda itu. Ternyata pada satu titik, kenapa dia sampai bisa menyingkirkan? Kenapa dia sampai bisa mau dengan rela hati, dengan keinginannya sendiri, Tanpa paksaan ya? tanpa disuruh istri, dia merelakan sendiri. Karena dia ternyata membuktikan. Di akhir-akhir, sebelum dia menyerahkan semua benda-benda itu, dia akan mengalami banyak kegelisahan. Dia mengalami banyak Kok apa ini namanya? Nggak cocok ya katanya benda Ya, ini bisa ya. menghandle Saya semuanya. katakan begini, mungkin benda-benda itu bisa memberikan ketenangan Mungkin ya. sementara, bukan yang sejati. Palsu tapi. Yang di dunia ini semuanya sementara, Walden. Nggak ada yang sejati. Yang sejati cuma dari Tuhan aja. Oke. Gitu. Seperti Pak Budi ini juga, dia pernah ngalami sih, oke semuanya dengan benda-benda itu. Tapi ternyata pada ujung-ujungnya tidak lagi bisa berkhasiat. Itu Tidak aja. seperti itu. Nah, waktu itu dia baru tercelik matanya bahwa ini harus disingkirkan. Poin yang bagus adalah saya mendengar ya di kesaksian ini 3 anak berdoa bertahun-tahun. Itu Ya. penting ya untuk Ya, terlepasnya seorang dari ikatan klinik tadi itu ya. kita tahu bahwa doa itu punya kuasa. Ya, kalau doa itu dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus, maka doa itu punya kuasa yang dahsyat. Ya. Ya, sebab itu pentingnya sebuah keluarga bersatu dalam doa itu luar biasa. Ini kita salah satunya kita lihat. Betul. Karena istri dan ketiga anak bersatu berdoa, mungkin ya nggak langsung jebol. Ya. Mungkin Perlu butuh proses. beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun, tapi tekun berdoa terus, akhirnya kuasa doa itu nyata. Oke, yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah bendanya sudah disingkirkan, dimusnahkan, biasanya dibakar ya, seperti itu. Tetapi yang melekat di dalam pikiran, di dalam hati, yang selama ini menjadi keyakinan dan pegangan, itu kan tidak mudah menghilangkannya, Pak. Tidak Ya. semudah membakar Tapi benda. kalau kamu bilang begitu, kalau sampai Pak Budi ini bisa menyingkirkan benda itu, berarti kan dia sudah nggak percaya akan benda itu. Oke. Kalau dia sudah percaya akan benda itu, dengan mudahnya dia Melepas keyakinannya dan juga ya. keyakinan yang puluhan tahun itu pun Luntur. lepas dari hatinya, dari pikirannya. Dan ketika itu didoakan, Doa kelepasan biasanya namanya ya. diurapi pikirannya, hatinya sudah menjadi baru. Percaya sama Yesus 100%, sudah tidak percaya apa-apa lagi. Dan penting tidak setelah proses melepaskan, didoakan, proses bertumbuhnya itu pembimbingan, belajar Pasti, firman dan seterusnya. harus. Ditahan dulu, Pak. Oke, Sesaat lagi di segmen ketiga kami akan lanjutkan perbincangan ini menarik dan kami kembali sesaat lagi pemirsa.
Ya, pemirsa, selain saya mewawancarai Pak Budi, saya juga mewawancarai Ibu Lili. Bu Lili ini adalah istri dari Pak Budi, saksi hidup dari perjalanan pertobatan Pak Budi, dan beliau berdua ini berjemaat di GBI Mamat Rejani yang dikembalakan oleh Pak James Ong. Seperti apa liputannya, kita saksikan bersama. Ya, pemirsa SBO, saya masih berkunjung di rumahnya Bapak Budi Raharjo dan tadi sudah ngobrol dengan beliau. Sekarang saya ingin ngobrol sebentar dengan istri Pak Budi, Ibu Lili. Ikuti saya. Halo, shalom Ibu. Halo, shalom. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Iya, makasih. Tadi sempat ngobrol sama Bapak tentang peristiwa-peristiwa yang sebelum mengenal Tuhan dulu. Iya. Ada banyak yang dipasang di sini. Iya, betul. Dan Ibu, masuknya benda-benda keramat, saya pakai bahasa itu tadi di rumah, itu apa yang Ibu rasa? Saya nggak merasa apa-apa ya, nggak merasakan apapun. Itu hanya saya rasa seperti kayak tradisi gitu ya. Begitu. Iya. Lalu kemudian Bapak tadi cerita satu waktu ada gerakan untuk pergi ke gereja, Iya, tapi betul. sebelum ke gereja minta sopir nurunkan itu, dan Ibu waktu Betul. itu sedang Saya tidur kaget, ya, iya. istirahat, dan Iya. Ibu katanya belum tahu sudah diturunkan, tapi merasa atmosfernya berubah. Itu betul, Bu? Betul, Apa yang betul. Ibu rasa? Saya senang sekali sampai anak-anak saya itu nangis sujud di kaki papanya. Dia bilang mau ke gereja. Anak-anak itu nangis, tiga-tiga sujud. Nangis. Iya. Terharu begitu Terharu. ya? Ya, soalnya anak-anak itu doakan kita itu 10 tahun lebih katanya. Oh begitu. Iya. Tapi Ibu dulu, lalu Iya. Pak Budi. Iya, Seperti oleh karena anak-anak itu dari kecil sudah dibimbing dengan Pak James dari kecil. Oh, begitu. Iya. Oke, baik. Ibu, saya mau tanya lagi, aura suasana atmosfer di rumah sebelum dan sesudah benda-benda tadi itu diturunkan, itu bedanya seperti apa yang Ibu rasa? Waktu itu saya merasakan ada damai sejahtera. Nggak tahu rasa di hati itu Beda senang gitu, sekali senang ya. ya. Beda sekali. Sampai pembantu saya bilang, "Bu, suasana rumah ini kok beda," katanya. Kok rasanya sejuk gitu. Oke. Ya. Luar biasa. Ada damai sejahtera. damai sejahtera. Iya, Dan yang betul. paling penting suami tercinta mengikut Tuhan, begitu Iya, ya. Itu betul. poinnya ya. Iya. Iya. Baik, Ibu. Pemirsa, perasaan seorang wanita biasanya sangat tajam ya, halus, dan bisa merasakan dan begitu bisa membedakan hal yang sebenarnya sulit dibedakan oleh pria, karena wanita kan sangat perasa, katanya seperti itu. Bu Lili, sebelum kita akhiri obrolan kita, ada pertanyaan enggak yang ingin Ibu tanyakan ya ke Saya Pak ingin- James, iya. nanti akan Oh, dijawab. iya. Mungkin lihat ke sana, Bu. Saya ingin tanya ya, seperti saya sebelum Kristen, kalau saya mau pindah rumah, saya mau mantu, ada orang yang mau mantu, kan mesti kita lihat hari, lihat tanggal apa yang baik gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu, apa itu betul Boleh, gitu boleh ya. enggak gitu? Termasuk mungkin juga tata letak rumah, pintu, Ya, ya. begitu ya. Letak rumah, katanya dulu rumah saya pintunya depan itu di samping. Katanya orang yang tua-tua bilang, pintu kok di samping, tidak ada hokinya katanya begitu. Jadi saya bongkar, Taruh depan. iya. Oke, modalnya itu ya. Iya, pemirsa, apapun yang ditanyakan dari Bu Lili tadi, nanti kita akan dengarkan jawabannya langsung dari Pak James Ong. Ya, Pak James, menikah atau membuat acara-acara besar bisa mencari hari baik ya. Menikah, Bahkan meninggal pun kapan dimakamkan itu kadang-kadang. menikah, pindah rumah, Betul. dan kadang-kadang sekarang kan gini, orang punya anak, melahirkan anak bisa Mencari, sesar. betul. Mencari tanggal, Lebih awal. hari baik, tanggal baik, cari ke orang-orang pinter, Betul. tanggal berapa yang Lalu ini. sesar. Walaupun Sesar. belum waktunya. Belum waktunya, tapi dia mengejar seperti itu. Nah itu gimana? Banyak hal Tadi seperti- ditanyakan oleh Ibu Lili, boleh nggak kita orang Saya Kristen? punya satu ayat, Walden. Ya, Di silakan. kitab Mazmur 118 ayat 24. Iya. Ayat ini luar biasa. Ayat ini berkata begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kita tahu dari ayat ini bahwa semua hari itu hari yang dijadikan Tuhan. Ya. Mulai dari hari Senin Marilah sampai hari kita Senin ya. bersorak-sorak dan bersuka cita. Artinya Amin. gini loh, semua hari itu baik di dalam Tuhan. Karena hari itu dijadikan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadikan, nggak ada hari yang sial, nggak ada hari apes, Oke. nggak ada hari yang nahas. Semua hari itu baik. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir mau menikah,
bulan apa, tanggal berapa, Yang penting mau siap pindah ya? rumah. Yang penting ya siap uangnya dong. Iya toh. Ya, mungkin siap betul. apa tempat pesta, Betul, iya. rumah dan sebagainya. Mau pindah rumah jangan takut. Oh, kalau bulan ini enggak boleh pindah rumah. Bulan ini semua orang harus diem aja di rumah, enggak boleh lakukan kegiatan. Mau buka toko pun Betul. cari bulan baik, cari hari baik. Dan jangan menikah dalam satu keluarga 2 orang dalam 1 tahun. Harus berganti, itu kan ada. Itu orang Chinese Iya, punya betul. anggapan seperti itu. Jadi dalam 1 tahun dia enggak boleh mantu 2 kali. 2 kali. Kecuali kalau sudah Chinese New Year itu biasanya boleh. Boleh gitu ya. Itu, Karena gitu tahun kan. berikutnya sudah dianggap Ya. seperti itu. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya Tuhan yang menjadikan semua hari itu baik. Nggak ada masalah. Buang semua pikiran-pikiran yang lama. Tetapi Pak James, sepertinya kita juga harus mencari hari baik. Untuk Ya, apa? supaya undangan semua bisa datang misalnya. Oh, iya lah. Jangan tanggal Misalkan gini. 31 Desember jangan. Oh, misalkan gini, kamu mau menikahkan anak, Betul. ya toh? Di tempat hari libur, hari libur anak-anak bulan Juni, Juli. Dan juga Juni. tanggal muda Pak James. Ya supaya angpaunya gede, gitu kan? Wah, pinter kamu, Walden. Sebab kalau sudah tanggal-tanggal tua, itu kan sulit itu ya. Sulit, pilihan yang sulit bagi yang datang, begitu ya. Jadi, yang penting motivasinya, dasar pemikirannya, bukan lagi kepada bahwa karena hari itu menjadi baik, pernikahan itu karena hari baik maka diberkati, tetapi mencari hari di mana semua orang bisa datang. Undangan, Dan kalau kamu berfellowship. bilang begini ya, di Surabaya pun sekarang marak banget loh. Sekarang ada bulan-bulan tertentu, ada tanggal-tanggal tertentu yang semua tempat pesta tuh rame. Betul. Semua MC kewalahan. laku, termasuk kamu Betul, juga. betul mungkin ya. itu, betul. Nah, itu sampai jalan macet, sampai begitu. Tapi orang semua kejar seperti itu. Kalau saya milih, kalau saya mau punya gawe, saya milih hari yang tidak banyak-banyak orang pesta begitu. Sehingga satu orang bisa datang ke satu pesta saja. Iya. Kalau begitu, sebentar ke sana, sebentar ke sana. Kita nggak diperhatiin gitu. Ya, dan ampaunya juga bisa dibagi-bagi. Ampaunya kan? dibagi-bagi. 100.000 jadi 5 itu nanti. Begitu. 5 pesta. Oke, jadi hari baik bukan berdasarkan karena hari itu lalu kemudian semuanya menjadi baik, tapi hari baik itu adalah hari di mana yang diundang itu bisa datang, begitu ya, tidak merepotkan. Ada lagi kalau kamu mau pindah rumah, orang Chinese punya anggapan begini. Pak, ditahan dulu di segmen keempat karena waktunya ya. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, saya Walden masih bersama dengan Anda. Bincang santai solusi rohani ada di segmen keempat, segmen terakhir. Klinik tidak ternyata tidak kurang menarik, tetapi sangat menarik maksud saya untuk dibahas ya poin-poinnya. Dan Bu Lili tadi bertanya tentang letak rumah, pintu. Dia alami itu. Waktu rumah yang lama belum di Pakuwon City yang saya tahu, karena saya kenal dia sudah belasan tahun. Iya. Pintunya katanya di samping ya? Di samping, akhirnya dipindah, menghadap ke sini, jebol lagi, menghadap ke sana lagi. Saya ketawa dulu, lihat seperti itu. Repot ya? Repot, ribet banget, dan habis uang banyak. Iya kan? Renovasi tiada akhir. Renovasi terus. Tapi ternyata nggak ada sesuatu yang berubah. Tapi ketika mereka ada di dalam mengikut Tuhan, Yesus, percaya kepada Yesus sepenuh hati, hidup mereka berubah. Ya.
ada rasa bahagia, keselamatan ada di tangan mereka karena Tuhan sudah memberikan. Dan lain saya lihat auranya memang Dan ya, penuh ada sukacita. sukacita dan ada berkat mengalir. Betul di situ. sekali. Ya, kalau bicara tentang pindah rumah mencari hari baik, berarti dari penjelasan sebelumnya, di segmen-segmen sebelumnya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa itu tidak baik. Tetapi untuk pindah rumah ini ya tentu Walden, saja ada hubungi. satu saya ingat Iya, ya. iya. Orang Chinese punya kebiasaan gini, kalau dia pindah rumah, dia harus bawa lampu oblek itu. Apa itu? Lampu kalau zaman Semprong. dulu di desa, kalau zaman dulu belum ada listrik kan pakai lampu Minyak kelapa. gitu ya toh. Dia bawa itu dari rumah ke lama sampai rumah baru nggak boleh mati. nggak boleh mati. Waduh. Sampai masuk di rumah dan mulai malam itu rumah itu harus diterangin semua, lampu-lampu harus dinyalakan semua. Ya mereka punya alasan sih supaya rumah ini terang, supaya tidak gelap apa dan sebagainya. Ya, iyalah, lampu dinyalakan. Ya macam-macam sih. Ya punya itu salah satu saja saya yang ingat Ya, gitu ya, ya. ya. Tapi mereka punya banyak kebudayaan seperti itu juga. Tapi saya tahu gini, rumah itu diberkati, rumah itu tenang, tempat yang menyenangkan atau tidak tergantung dari siapa yang tinggal di situ. Nah, Ya, yang tinggal di situ pertama kali ada Yesus Kristus Menghadirkan ada di situ, Tuhan di dalam menghadirkan rumah Tuhan itu. di situ, dan yang hadir di situ, yang tinggal di situ percaya kepada Tuhan sepenuh hidupnya, berserah pada Tuhan. Wow, itu rumah pasti diberkati. baik. Nah, enggak usah walaupun enggak pakai lampu semua, ya kalau memang gelap ya nyalain lampu, tapi kalau itu nyala enggak boleh ada yang mati, lampu nyala semua ya. Oke, kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan, Pak, silakan. Kesimpulannya gini, kita sebetulnya di dalam Tuhan itu mendapatkan janji yang luar biasa. Janji apa? Janji keselamatan, janji ketenangan hidup di dunia, Kebahagiaan, ya. janji kebahagiaan, janji berkat dan semuanya. Tetapi seringkali kita lupa. Kita fokusnya bukan ke sana. Kita fokusnya kepada benda-benda yang sesuatu yang tidak bisa memberi pertolongan kepada kita ternyata. Benda mati. Ya, itu kita percaya, wah benar-benar. Karena mungkin gini loh, kalau benda-benda itu kan kelihatan di mata. Tapi kalau Tuhan nggak kelihatan, Tuhan melindungi aku nih mana? Gitu kan. Kadang-kadang kita tuh terjebak di situ. Tetapi kita percaya dari janjinya, dari firman-Nya, bahwa Dia selalu menyertai kita. Amin. Dan ketika Dia menyertai kita, kita merasakan aman di dunia. Hidup kita diberkati. Ada masalah tetap, tapi Tuhan berjalan keluar. Ada keselamatan ketika kita mati. Dan sepanjang hidup di dunia dan di akhirat nantinya, Tuhan yang menjamin kita. Oke, baik, kita berdoa bersama-sama. Pak James, silakan. Bapak, kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bisa memberikan kebahagiaan ketika kami di dunia, yang bisa memberikan keselamatan ketika kami mati. Sebab itu Bapa, kami tahu bahwa ketika kami mempercayai Engkau sepenuh hati dan bukan terfokus kami kepada benda-benda yang di dunia ini, yang bisa menolong kami, ternyata itu cuma benda mati yang cuma kami percayai, tapi itu tidak pernah bisa memberikan pertolongan. Sebab itu Bapa, pagi ini kami datang di hadapan nama Yesus, dan kami percaya hanya Engkau sumber pertolongan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, kekayaan, dan sumber berkat hanya di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemirsa SBO pagi ini. Ketika mereka hari ini mendengar program ini, menyaksikan program ini, buat mereka tersentuh dan mereka meletakkan dan menyingkirkan semua hal yang tidak benar, dan mereka mengambil Tuhan sebagai Allah satu-satunya. Terima kasih Bapak, berkat-Mu dicurahkan atas setiap pemirsa SBO pagi ini. Dan di dalam nama Yesus, kekuatan, kekayaan, keselamatan yang ada di dalam Engkau, kami menerimanya pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih, sangat memberkati. Tuhan berkati kamu juga. Ya, sukses untuk Bapak dan pemirsa. Cukup satu, Tuhan Yesus, sebab Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.